Kita mulai nggih. Selamat siang Bapak Ibu, Sivitas Rumah Sakit Umum Daerah Sudono Madiun, baik yang ada di ruang Zoom ataupun yang mengikuti streaming di YouTube. Sugeng siang, Dr. Abdul Rohim sebagai Wakil Direktur Penunjang dan Diklit, Sugeng siang. teman-teman kepala bidang yang berkenan rawuh di tempat yang berbahagia ini. Kita rebunan tapi pindah Jumat karena banyak yang cuti, banyak yang liburan. Kita sudah melangkah jauh. Ini rebunan yang ketujuh. Rebunan ini karepnya tujuannya untuk sosialisasi secara soft, terbuka, akuntabel, bisa diikuti kapanpun. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengikuti live, bisa mengikuti di YouTube, diputar sendiri di rumah sambil santai-santai, akan terlihat beberapa kondisi yang mungkin Bapak Ibu nanti akan bersinggungan. Sebelum kita mulai, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita mendapat hidayah, mendapat kesehatan, bisa berkumpul di ruang ini, baik di Zoom maupun di streamingan YouTube, juga bertemu dengan teman-teman sudah sekian lama pada libur. Ini sungguh menyenangkan di siang hari ini. Ya, sebelum kita mulai, sedikit kesan dan pesan, monggo Dr. Abdul Rohim. Matur nuwun Dr. Vina, yang terhormat Dr. Vina dan semua teman-teman yang tergabung dalam acara rebunan ya pada hari Jumat siang hari ini. Terima kasih atas rawuhnya. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita tetap bisa bekerja dengan baik dan siang ini mengikuti acara rutin kita dari tim pengembangan SIM rumah sakit, khususnya di sini adalah tim rekam medik elektronik ya. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur ya. Bagi yang selama ini mengikuti perkembangan lewat rebunan ya, mungkin sudah tahu perkembangan yang sudah di dikerjakan oleh tim pengembangan rekam medik elektronik ini ya. Tapi mungkin sebagian ada yang kadang ikut, kadang tidak. Mungkin pada hari ini kita informasikan bahwa kita sudah bridging ke satu sehat dan mungkin nanti akan disampaikan oleh Dr. Vina dan tim tentang progresnya sampai di mana satu sehatnya, bridgingnya itu. Kemudian yang kedua, progres implementasinya di rawat darurat ya di IGD ya, bagaimana sampai di mana, karena yang kemarin masih terkendala tentang konsultasi dengan DPJP, mungkin sekarang sudah ya. Kemudian rencana kita untuk implementasi di ruangan ya. Di ruangan ini nanti rawat inap termasuk juga tindak lanjut selanjutnya adalah di eh, Merpati ya, baik rawat jalannya maupun rawat inapnya ya. Tentunya ini bukan hal yang mudah karena nanti berkaitan dengan sarana prasarana juga, kemudian bagaimana kita sebagai petugas baik DPJP maupun yang terkait perawat dan sebagainya memahami proses digitalisasi rekam medik ini sehingga bisa menggunakannya dengan baik ya. Kemudian juga mungkin hal-hal yang terkait dengan itu akan juga dibicarakan di sini. Untuk itu kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada tim ya, pengembangan sistem informasi rumah sakit, khususnya dalam hal pengembangan rekam medik elektronik ini yang sudah bekerja sangat luar biasa, karena hal ini tidak mudah ya, butuh koordinasi antar unit ya, antar bagian, antar bidang dan sebagainya. Dan saya lihat
koordinasi ini berjalan dengan baik ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita bisa segera mewujudkan rekam medik elektronik ini dan kedepannya bisa dilanjutkan benar-benar paperless seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Direktur pada saat apel ya. Mungkin saat ini masih belum bisa karena satu dan lain hal kadang-kadang terkait kebijakan BPJS, kemudian yang kedua tentang kendala-kendala teknis kita membuat apa namanya rekam medik secara keseluruhan mungkin masih bertahap ya. Untuk itu sekali lagi terima kasih dan selanjutnya mohon Dr. Vina memimpin diskusi rekam medik elektronik ini untuk bisa melangkah lebih maju lagi. Demikian, mohon maaf bila kurang berkenan karena saya kebetulan ada dinas luar jadi saya luangkan waktu sedikit untuk bisa mengikuti ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Abdul Wahim sudah menyempatkan waktunya yang berharga untuk kami di sini. Ya, teman-teman, kita mulai saja untuk menyingkat waktu. Izinkan saya untuk share screen. Ya, ya, lebunan kali ini terima kasih loh teman-teman, ini baru kali ini banyak dari medis dan paramedis ini. Luar biasa ini. Biasanya kita ini tim teknis nih. Ya, update kita saat ini mohon maaf kita turun peringkat jadi dari 6 ke 7. Ya, ini untuk penyemangat aja. Ini Pawitan Dirogo itu kan punya kita. Artinya bedanya kita nomor 1 gitu loh. Tapi ya gimana satu dan lain hal karena besarnya badannya Sudono ini jadi ternyata banyak masalah di IRD biar resmi gitu. Tapi nanti kita bicarakan lagi. Kemudian progres implementasi RMP di IRD ini terkait juga dengan nota dinas. Kemudian, nah ini siang hari ini kita fokusnya untuk membentuk tim alur program permintaan pemeriksaan penunjang. Nanti karepnya gimana sih? Karena memang ya besarnya Sudono ini bahkan untuk alur program permintaan pemeriksaan penunjang itu punya budaya sendiri. Jadi kalau kita bikinkan bisa, tapi mesti iya yo, mesti ada silang sengketanya. Kemudian persiapan implementasi di Merpati, rawat jalan dan rawat inap. Ya, gitu. Ini Mas Pri, non sewu. Halo Mas Pri, monitor. Mas Pri kayaknya di ruang Zoom. Henry Fat. Nah, ini loh Mas Pri. Mas Pri. Ya, gimana monitor? Saya ke sana aja, Dok. Alah. Ya wes. Undangannya baru terkirim. Iya. Ya tak nih saya. Siap. Ya, kita menunggu Mas Pri. Ngomong ke yang lain dulu ya. Ya, ini nanti nunggu Mas Pri. Nah, progres satu sehat. Mbak Tias monitor di ruang Zoom. Halo Mbak Tias. Rano. Mas Hasan monitor. Apakah Mbak Tias di situ? Saya di rawat jalan, dokter. Mohon izin sambil menyimak sambil ngetiket, dokter. Mbak Tias jadi mau melu neng gak ono. Mbak Afid Lewat Rawal. ini, Dok. Ini Mbak Tias. Tias gendut, Dok. Jenengan ini atas nama siapa? Anu Mas Hasan. Oh.
IO. Oi. Wah, Saya ini. teleponkan Nasi Mbak katul, Tias dokter. biar join. Nasi katul, dokter. Kalau Bu Afid nasi katul. Iya, iya. Nasi katul gitu. Oke, gimana nih KFA-nya teman-teman farmasi? Apakah perlu dibentuk tim khusus atau hanya satu penanggung jawab saja yang mau memprogres KFA-nya? Cukup satu orang sih Pak Vina. Iya, Yang jadi penting gampang kok. dikasih dari ITC bagaimana cara inputnya, dikasih tempat, template dan lainnya. Iya, ini aku sudah lihat bentuknya database-nya itu Bu Afid. Jadi itu sakjane yang jadi masalah buat teman ITC itu misalnya obat A gitu nggih. Nah itu nomor KFA-nya itu yang mana? Kan obat itu beda-beda itu. Nah, obat yang begini KFA-nya begini. Ya enggak mereka tahu tuh di situ. Jadi minta tolongnya ke teman-teman farmasi di situ. Sama Mbak Iya, oke. sama Mbak Tia saja. Karena tidak semua obat yang kita punya itu sudah punya kode di KFA juga. Jadi harus permintaan kode juga ke KFA-nya. Nah ya, jadi ini diserahkan Mbak Tias toh. Saya kira cukup Mbak Tias ya. Nah, Tip. kiranya menurut Pak Vina gimana? Eh eh eh, lah Mbak Tias orang metu ning kene kuat orang lho. Itu nanti prinsip kerjanya gimana nggak Pak? Maksudnya apakah kalau mencocokkan dari obat yang kita punya dengan kode KFA itu kan bukan hal yang sulit gitu ya. Ya, memang gitu toh. Nah, tapi kalau misalkan kalau hanya dana itu kita setor ke ITC-nya berupa data apa? Berupa data Excel atau kita harus nginput di mana gitu? Yang dikehendaki ITC bagaimana? Satu, database Excel, Mbak. Jadi misalnya obat ini kan situ punya nomor register ini, nah itu nomor KFA-nya ini. Udah gitu tok saja nih. Oh, Gitu. kalau hanya itu aja, Mbak Tias, Kuat ya. ini ya kemarin juga sebenarnya sudah dari Agustus sudah nyicil yang sudah kita punya, tapi ternyata masih banyak yang belum ada kodenya. Ya. Terus langkah selanjutnya nanti teman-teman ITC akan nambah kolom di penerimaan obat, Mbak. Jadi misalnya obat A masuk gudang gitu ya, di sampingnya ada kolom untuk nomor KFA-nya. Kudu diisi gitu, Mbak. Nggak bisa nggak kalau otomatis dong. Jadi kalau kita ngambil master, misalkan kode di NCI itu nomornya misalkan 1001, itu otomatis link dengan KFA nomor sekian gitu. Kalau sudah masuk database, otomatis, Mbak. Nek belum masuk database, terpaksa diminta ngisi. Gitu toh? Berarti harus dibuat link dulu baru nanti ini. Nah, yang Kalau kan manual satu-satu kayaknya akan kesulitan. Nanti inputnya akan oh lama. iya. Lah ya, mulane kan database CC sing database Excel itu loh. Nah, setelahnya itu jadi nanti kan dibikin itu kan sudah ngeling nanti. Kalau misalnya paracetamol, misalnya Sanmol gitu ya, Oke. masuk di gudang, nek wis mlebu database kan KFA-nya langsung otomatis terisi. Tapi misalnya kalau biogesic gitu ya, KFA-nya kan beda. Nah, gue nek ngono ning database dhewe nah, terpaksa diisi pada saat eh, nyetok barangnya masuk ke gudang gitu toh, Mbak. Oh gitu, maksudnya kalau Oh. ada barang baru yang ternyata belum ada di database, maka baru mengisi. Sekalian nanti Ya. itu masuk ke database-nya gitu, nggak? Bisa kan pena. Ngono toh? Itu deadline kapan, nggak? Setor Excel, terus setornya ke siapa? Setornya ke Mas Edwin. Betul ya? Betul. Mas Edwin ya? Tanggal berapa, dokter? Aku ki gak ngoyak-ngoyak tapi dikerjakno. Ya bar tahun baru toh, Mbak. Ojo suwe-suwe neng. Makanya tanya deadline. Ya wis Oke, jadwalnya. awal Januari kita setor. Ya, terima kasih pertengahan ya, tak tunggu ya. Ya, minggu pertama nanti. Aduh. Sebelum tanggal 10 Januari kita setor. Oke, terima kasih Mbak.
Ini Mbak Afid yang Mbak Tia sudah monitor belum? Belum. Anggota baru. Bu Nah, Tia sudah join Pak Dokter. Ada yang namanya sudah. Tias. Ayo Ampun. Mbak Tias, ngendikan gimana? Ada sesuatu yang mau diomongkan? Oh, ini Mbak Tias. Ya, Ya dokter. gimana? Di deadline pertengahan Januari sama Bu Afid untuk database Excel-nya obat kita dengan KFA, sakit buatan? Insya Allah sakit dokter. Oh, Nanti- gampang. Wih. Yang ya. Ya, Semoga kodenya ada semua aja di KFA. ya seadanya dulu Mbak. Nanti nggak ada ya disusul-susul ke Ya biar siap. biar ininya nih loh apa? Biar alah komputernya melu ngadat. Biar kita bisa begini loh. Nah, ini loh. Resep obat, tebus obatnya bisa masuk. Ini kan butuhnya cuma KFA. Nggih. Gitu. Oh, iya. Oke. Terima kasih Bu Tias. Bakalan Nggih, sering sama-sama, dijai loh dokter. Bu Tias. Sering dijai kayak begini Ya. loh Bu Tias. Kado Iya. Mas. Oke. Kita balik dulu ke ke yang di depan. Terima kasih KFA sudah beres. Nah, ini Mas Pri Nun Sewu dari teman-teman user di rawat jalan. Beberapa yang diusulkan lewat saya itu pertama back button Mas Pri. Jadi kalau nge-save ya. Nge-save. Nah, ini kan di bawah ini kan ada nge-save. Nah, ini nanti di bawah ini kan ada nge-save. Nah, ya diagnosa XD10-nya. Terus yang sedikit lagi ini Mas apa? Nah, ini jaluknya nek iso aja 5 jaluknya 10. Kurang akeh. Udah itu tok Mas Pri yang rawat jalan. Ini rawat jalan itu hampir sempurna. Kalau nanti sudah nggak banyak usulan ini bakalan Mbak Fitria dan teman-teman bakalan bikin pedoman langkah untuk menghakikan ini Mas. Menghakikan. Sampai sini mungkin Pak Heru ada usulan? Enggak. Jadi ini ada hubungannya sama Sumeres. Ya wis sesuk enak. Nah, ini lanjut lagi. ICD 9 CM gimana Bu ketua tim ICD 9 CM atau Mbak Susi? Piye wis rapat durung? Saya juga nunggu Mas Pri mau diskusi masih Alasan ya. Iki lho, gawe iki mau iki tindakan ngene ICD 9 ngene ngono lho. Iya, udah paham kok. Lah yo, jangan mosok kalah diselip karo Mbak Afid kan yo. Banyak loh. Malah kurang banyak nek tak delok-delok wingi, contoh misalnya USG abdomen. Kita tuh punyanya USG abdomen toh. Padahal neng ICD 9 CM USG abdomen tuh dirinci meneh sing di. Lah iya, lah sing mbok maksud USG abdomen kuwi mengko mbok petakan ICD 9 CM sing di ngono ta? Ya. Lah iya, ayo kita. Emang ruwet, tapi yang tahu kan. Nah, ini nanti akan dibantu timnya pemeriksaan penunjang yang mau dibikin hari ini. Dokter Joko monitor. Halo. Januari tahun depan nih. Namun karena saya Dokter Joko monitor. Oh, tidak ada. Oh, oke. Mbak Sinten.
Mbak Dian, gitu. Mewakili Pak Joko. Gue salah rawuh atau cipta ini. Nah, Loing ini perkara baru ini. Ya, Pak stop share dulu. Loing ini perkara baru Bapak Ibu. Kemarin maaf ya, saya buka Loing-nya dulu. Loing ini apa? Syarifuddin. Hampir semuanya tuh hampir mirip-mirip Bapak Ibu. Jadi misalnya tindakan ini, kondisi ini itu nanti ada nomornya gitu loh. Nah, ini dia. Ini nanti yang akan kita bentuk tim siang hari ini, bahwasanya misalnya urung kita ya begini. Misalnya Ibu Siti dan teman-teman itu bikin GCU apa? Ini kalau Ibu GCU apa? General check up ya. Untuk pewarnaan besi. Nah, ini nanti kodenya ini untuk pewarnaan besi. Mirip dengan ICD 9CM. ICD 9CM nanti ngambilnya spesimen itu apa? Misalnya pengambilan darah. Nah, itu kan nanti jadi misalnya ya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu jadi tim, ada yang jadi tim dewan, tim pemeriksaan penunjang, misalnya di sub bagian PK, jenengan nanti mengambil darah. ICD 9CM-nya itu nomornya ini. Terus tindakan pengolahan spesimennya, misalnya untuk FE nanti nomornya ini, Loing, nomor Loing. Jadi ada 2 nomor yang harus masuk nanti jatuh. Mulai bisa dibayangkan nanti bentuk programnya kayak apa. Yang diminta sumbangsih timnya itu adalah alur. Dalam hal misalnya dari PK, alur permintaannya gimana? User dari misalnya harus sakit mensimulasikan permintaan itu dari mana. Misalnya dari user dari lewat jalan, dia mau periksa PK, lamanya PK diklik, ceklik, terus di halaman PK itu ada beberapa pilihan pemeriksaan darah lengkap, diceklik, ceklik gitu. Nah, pemeriksaan darah lengkapnya itu nanti jenengan kasih berapa opsi plus nomor ICD-CM-nya, plus nomor Loing-nya. Iya, kemudian. Rumah atau kemudian. Mulane ini ada teman dari PA juga, Mas Christian. Jadi ini rapat bukan rapat administratif, ya teman-teman. Jadi ini rapat teknis, jangan teknis tenan. Jadi kita nggak ngomong kayak kebijakan tuh bikin anu aja. Kita ngomongkan teknisnya saja. Jadi ayo, iya. Ngendikan di sini ayo. Misalnya yang sering ini teman-teman yang di ICU ini mau periksa prothrombin time plus APTT biasanya dan lain sebagainya. Nah, PT sendiri ada PT yang diambil dari darah, ada yang dari plasma atau dari serum atau plasma. Metodenya kuantitatif, mau pakai sistem apa? Nah, itu nomor Loing-nya beda-beda. Nomor pengolahan sampelnya beda-beda. Nah, itu yang jadi perkara. Kan yang tahu kan teman-teman di PK.
Nah, mulanya itu dipetakan, dibikin di programnya nanti. Nah, ya, ya. Iya, monggo. Kalau itu apa enggak disesuaikan yang di satu kan variabel data atau metadata itu enggak ada yang dikirim dari penulis. Enggak disesuaikan. Nah ini database-nya. Masih kodenya masih kode billing. Ini tuh kode billing. Itu dua bukan kode tindakan itu. Kode lain. Oh, Ini kode login. Berarti itu pemeriksaan ini itu nyantol karo sistemnya Kemenkes itu. Mudah loh. Nggak bisa bikin sendiri. Emangnya Ya maksudnya ini emangnya yang lebih simpel, yang lebih sering digunakan. ya karepnya begitu Dokter Heru, tapi ternyata kita ini memang ke situ. ya. Berarti ini periksa apa cedik-cedik-cediknya wakai. Enggak. Teman-teman ITC itu membuat program supaya kita mudah. Tapi awalnya memang ruwet karena perlu pemetaan. Nah, teman-teman ITC itu kan enggak mampu kalau disuruh memetakan ini kan bingung. Misalnya prothrombin time. Pak hemostasis apa aja? Isinya apa wae? Ya. Kode loinnya apa saja? Kan dia nggak paham. Nah, di awal nanti jatuhnya kita akan IL apa aja? Begitu. Itu Bu. Jadi nanti tugasnya selain membuat alur program, nanti juga memetakan iki darah lengkap itu apa aja kode loinnya. Kalau dengan sistem misalnya dengan darah lengkap, darah rutin ini nganggo sistem apa Bu? Optical, kuantitatif, kualitatif? Kan mau dilebokno alat gitu, terus disaring-saring gitu gitu. Alah Bu, nah sing duwe PK bingung ayo. Nanti dipikir ya Bu ya. Nah aku kan mikir mau tinggi siji-siji. Jadi kan ada spesimennya apa, terus metode analisisnya. Iya. Sebenarnya kan itu standarnya Dok. Tapi kan itu fleksibel untuk pasienkes tersendiri, kebijakan kita sendiri, walaupun standarnya seperti itu. Kita bisa pengembangan, nggak harus seperti itu. Oh ya iya. Ini minimal. Ini malah minimal. Minimal. Saya tahu Bapak Ibu, saya jelaskan lagi ya. Jadi kenapa ada standar-standar bahasa itu karepe biar kita itu bisa dikenal, dikomunikasi dengan orang luar. Jadi kenapa ada Loing, ada ICD-9CM, ICD-10, Binawa Dewi ini berbahasa yang sama untuk pertukaran data. Nah itu nah itu dibikin sesuatu yang sama dan standarnya ini. Nah itu minimal. Kadang ada yang tidak masuk, iya. Mulanya ya carane dimasuk-masuk ke dicedak-cedak kayak gitu loh. Nanti yang tahu kan yang di lapangan. Itu Bu. Nah, iya. Komplek itu kan nggak masalah. Yang penting kan kita ada di antara itu. Ya. Yang penting pemeriksaan kita semua sudah masuk. Syukur-syukur kalau proses ada. Ada. Nah ini kayak Dedimer nih yang jadi perkara kemarin karena mahalnya. Yang memperkarakan siapa? Yang memperkarakan siapa? Itu. Enggak. Duit. Harmoni negatif. Aku naik. Kamu rano ngono yuk. Selamat kerja. Tambah rumumetnya. Cukup di sini sampai bisa. Gimana Bu? Dian sudah siap berat ini? Tenang Bu, tenang, sabar dulu. Oke, itu untuk Loing ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, bentar. Mas Christian, monitor Mas Christian. Gimana, ada pertanyaan? Ya, sama nanti di PA bahwasannya
nanti misalnya ada spesimen PA gitu, nanti kode LOI-nya jenengan petakan. Jadi berarti kami nanti dikasih soft copy-nya gitu untuk Oh menyamakan. iya, jelas. Jalukmu tak kayak kabeh. Siap. Misalnya jenengan ini anak imunoserologi toh? Gak ono ya? Imunoserologi di patologi klinik, dokter. Saya imunohistokimia. Histokimia. Kita ada histokimia, imunohistokimia. Histo. Ini. Belum terpetakan jangan-jangan. Ya, iya, nasibmu kok ya rodaan ya. Lebih enak nggak kalau belum terpetakan? Oh, ini ya gawe dhewe. Nanti kita bisa memasukkan Oh, sendiri. mikro. Kayak termasuk ora ya, ora mikro. Tidak. Patologi lo ano. Patologi. Sitologi pap smear ada ini Mas. Iya. Nemong sidik. Ya. Jadi nanti jenengan masuk tim pemeriksaan penunjang itu misalnya user ngeklik pemeriksaan PA, ceklik, terus diambil ICD tindakannya apa? Apakah pemotongan organ, popo, biopsi, apa-apa itu nanti ada ICD 9CM-nya. Terus pengolahan jenengan PA-nya itu nanti nomor LOI-nya sekian. Ngono ya Mas ya. Nomor LOI-nya ada di sini. Iya. Nah, ini dia nomor kode ini. Nanti kita share kok, tenang aja nanti. Ya, karena itu ini memang rapat teknis Mas, jadi nggak pakai kepala aku malah bingung aku naik karo kepala. Oh, apalagi kepalamu mumet. Inisial. Dokter, Ya, itu kan di kode LOI ya. Iya. Saya menambahkan kode ICD-nya sebelah mana? ini masih database Bu, bentuk programnya belum. ICD, jadi bentuk programnya nanti yang dibahaskan oleh teman-teman di alur. Ini database karena itu bentuknya kayak gini. Ini nanti yang akan jadi dasar teman-teman dari ITC untuk ngelingkan. Misalnya jenengan menulis biakan jamur putum dengan spesimen putum, nah itu nanti akan bisa keluar kodenya. Atau biakan sumsum tulang, biakan jamur urin dari urin, atau sing membingungkan ya misalnya biakan salmonella shigella dari feses. Nah, ini langsung bisa metu sing di nomere. Nggak harus lengkap, misalnya salmonella feses itu masuknya kode LOI ini. Itu untuk pemrosesan spesimennya. Tapi kalau untuk tindakannya ICD 9CM, misalnya jenengan ada mengambil spesimen laborat termasuk ya begitu bisa juga. ICD 9CM-nya ini nanti itunya dijadiin apa? Nah, bentuk programnya yang itu nanti biar dibahas sama teman-teman. Gitu Ibu. Oke, itu tadi perkara LOI dan ICD 9CM ini nanti akan saling berhubungan. Nah, ini nota dinas gimana Bu untuk besok tanggal 2? Waduh, sudah luar biasa ini. Nah, mumpung ada teman dari IRD, gimana Om? Yakin Om? Jadi dokter ada teman semua siap. Saya dulu. Ini ada di sini. Diceklik mengsor. Kasih. Di dan ngobrol sama dokter tinggi. Oh. Ya, oke. Oke. Tadi pagi sudah ngobrol sama cipi-cipi dokter UGD semua, sama teman-teman semua, bahwa untuk pendampingan tanggal 2 kita siap. Jadi dari teman-teman nanti siapa yang diturunkan dari ITC ke UGD untuk pendampingan bagaimana cara untuk menginput semuanya sudah siap tadi Dok. Dari teman-teman CP juga siap, nunggu
dari tim-tim ITC yang turun ke lapangan seperti itu. Siap Mas. Tinggal tunggu Mas Pri ini kapan kesana nih. Mas Pri tok iki. Iya. Ini nanti ada pembicaraan pembikinan timnya ini. Ya. Ya tadi yang kita omongkan semuanya itu pengen apa istilahnya memboosting biar kita itu resep obat, tebus obat, service dan spesimen itu yang longing itu tadi. Ini biar kita bisa nomor 1 di Pawitan Dirogo gitu. Kalau itu nggak jalan ya kita pancet aja di sini. Resep obat hanya KFA. Resep obat itu termasuk yang resep obat yang diradiologi ya? Kan dokter radiologi kan kadang juga Kita saya obat kontas. Ya. Nah, ya. Nah itu Mbak Afid monitor. Ya, Hasan karo Afid gitu. Mbak Tias monitor. Halo. Mbak Tias. Ngambil kerja. Ya wis. Oke, nah itu belum aktif di RSAP ya Mas ya? Belum, itu sementara ini masih manual. Karena dulu ada ini sosialisasi karena dulu. Cuman katanya di radiologi kan sebetulnya resepnya itu paket. Kontrasnya itu aja. Cuman kita minta ada menu opsional untuk obat anti alergi dan lain sebagainya. Oh. Jadi bisa milih gitu loh. Waktu itu katanya ya nanti digunakan sampai sekarang tapi belum ada. Ya, itu memang kebijakannya di farmasi memang banyak sekali. Itu perlu diaktifkan dulu, terus masuk di sini, nanti baru bisa masuk resep nanti baru bisa dibikin paketannya dan lain sebagainya, Mas. Tapi kedepannya mesti tetap harus masuk KFA itu, biar bisa masuk di sini. Nah, kebetulan mumpung ada Mas Edwin juga. Nah, ya wis gitu tekan IRC. Hardware-nya sudah cukup nggih IRC nggih? Cukup nang aku. Iya, Bu, dokter. Ada berapa, Bu? Aduh, di dalam 2. 2 itu kan satunya juga buat sisut dan lain pilih tindakan semua. Orang saudara. Ayo kuwi. Nanti kelihatan apa? Ayo kuwi. Kalau masuk itu, ada sedikit masuk, ada itu kalau dulu. Mau pilih tidak ayo. Memang saya ngusulkan mobile 2 untuk UGD. Visinya 2 itu sudah oke. Yang untuk Sistrut itu memang lambatnya karena internetnya, jujur. Tapi itu bisa dipakai juga untuk itu. Untuk apa? Untuk RMB. Terus untuk sementara nek umpama di delay itu apa? Tab gimana? Hilang orang. Nah, halo yang di ITC, teman-teman ITC. Ora ono Eliane. Gak, monitor gak. Halo Mas Akaga. Mas Akaga meong. Nah ya iki ditakok ya. Saya kemarin lupa ya gak ngecek itunya ya. Ya wis nanti tak ceknya. Oke, jadi beda Pak D, Sisrut sama itu tuh beda.
Hardware kurang ya. Pengen nambah berapa, Bu? Ya. Dua nggih. Berapa tiga? Jujur wingi teman-teman penunjang itu untuk PC-nya bisa pesan geledekannya yang pusing. Angel geledekannya gitu Mas. Nggak geledek. Seneng kayak Karyadi itu sulit gitu. Iya. Iya, mobile. Karena itu istilahnya PC mobile, Mas. PC. Uangnya enggak, sudah oke ya. Enggak loh, orang aku lu bosnya Pak Rohim. PC mobil 3. Ya. Dan PC-nya itu Siap, dibuat pengajuan aja, Pak. Gimana, Kalau Dokter? belum ada, dibuat pengajuannya. J, Dokter. J. Yang PC mobile ya, Dokter? J, siap. J. Ayo, Chromebook maksudnya, Chromebook. Chromebook. IPP. Ya. Chromebooknya. BTK-ne. Wis ana 5 ya. Oh, ayo. Lah Chromebook-e wis teko belum? Sudah toh? Sudah. Ya, nanti kita cek ya. Cek. Saya ingatku Pak Sopo, Pak Samsul ya. Pak Samsul ya. Maaf Pak Samsul. Pak Samsul lah. Wes kok anu nih. Oke, butuh 3 Bu ya. Ya, nanti kalau ada kendala Saya ingatku wifi-nya juga sudah disiapkan untuk wifi lainnya. Karena memang ada mobile ini. Cuman memang tidak bisa internet. Raiso internet. Internetnya sisrut tok. Sisrut aja nggih. Ya. Itu ada 2 masalah. Internetnya sama servernya sisrut. Jadi menangis pilu itu. Oke, hardware itu ya Chromebook 3 ya. Nanti nek sementara nggih. Kita lihat besok. Yakin nggak tanggal 2 nyoba dengan apa adanya? Tanggal 2 sudah didetek kok belum? Ya belum. Paling tuh ya sekitar seminggu paling cepat. Lah ya. Ya. Saya kan sekarang ada yang merasa, nah ini nek diuji coba mesti ada penumpukan pasien anak sing dan lain sebagainya. Ya Bu Siti, nek umpama nanti sebagian RMS sebagian enggak gimana? Enggak apa-apa. Oh, gede. Karena kan status FBB itu sudah stay di sana. Oh, jadi enggak masalah nek sebagian. Misalnya iki RME, iki ora ono enggak apa-apa. Apa ya wis. Nah, ini ngomong tim pendamping. Dari teman-teman itu sih, monggo bikin tim, monggo Bu Siti juga bikin tim. Ya, pendamping 5 harian. 5 hari kok nek sesisa ya dicolne. Dari 1. Yakin? Nah, sing sore. Sehat. Ya maksudnya dalam sehari 1 orang gitu loh.
Kan UGD toh. Iya. Mau didampingi full day apa cuman pagi sore? Tahu. Ini ya. Harus masuk bareng. Itu adalah pasien yang level yang mana? Cuma atau bahkan sampai merah. Yang kedua, Diomong ke pasien RME UGD. Terus, ayo. Yang merah yang level yang mana? Mbak Pit tolong nggak? Rodo atau iso kok kuwi. Gimana pasien RME yang masuk UGD yang gimana? Sama Mas Adi mungkin yang fokuskan itu pasien level yang mana? Oke, hijau dan kuning. Bukan partai lo ya? Partai kurang satu merah dong. Lampu jalan. Yang kedua dong. Yang kedua itu kaitannya dengan pendampingan. Saya pasien RME hijau dan kuning. Terus kan harus pendamping yang mana yang kita gimana dokter? Maaf. Gimana dokter? Oh, enggak jadi. Ya wis. Terus tim pendamping gimana? Tim pendamping ini apakah nanti beliau standby di sana? Urung tekan wis. Iki meh tekan lho iki. Gimana tim pendampingnya gimana? Pendamping itu apakah selalu standby atau mungkin karena ini sebenarnya teman berpatan. Ya. Apakah memang harus full di atau mungkin hanya dihubungi pada saat itu. Tapi harapannya tentu ada transporter yang selalu siap untuk dihubungi penghubung yang sendiri. Ya. Ayo itu. Satu dulu. Tim pendampingnya enaknya gimana? Pagi tok, pagi sore, atau ya pagi tok Mas. Monggo dibagi pagi saja. Sudah tahu yang pagi nanti. Tim Pasti kan beliau juga musik sore. Gabungan dari RM dan ITC nggih. Pak ketuanya kalau terus ya Pak ketua. Piye. Ketuanya yang ketua juga. Nggih. Downtime, misalnya ada downtime kita backup manual nggih. Nah, justru kita misal masih jalan 2 gimana dong awal? Ya, saya tadi ya Lewat jalan kemarin. Nggih. yang memutuskan downtime siapa? Sing pelatihan kemarin. Kan harus ada yang mendeklar itu. Saya dapat pendidikan itu. Ini ada downtime. Siapa Pak Heru? Paling di sini ya Pak. Ketua tim jaga. Kalau misalnya dari orang isinya gimana? Bisa dari sistem yang bisa dari support. Ya. Monggo, ayo. Sopo? Kalau teman-teman kan misalnya loading itu ya tetap coba. Nah, yang nanti ini kalau saya mau berikan ya. Yang di helpdesk, yang jaga helpdesk. Nah ini kan ada ini loh, helpdesk 24 jam ini. Nah ini kan terpaksa tim kita ini ada yang dijaga sementara untuk sampai terbentuknya helpdesk. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti helpdesk itu impiannya nanti kita nyewa orang gitu, maksudnya
di luar kita ya tinggo helpdesk karo tinggo CS barang ben wonge ora entek. Nek perawat sama dokternya dikon dadi helpdesk ya gitu loh. Itu sih dikon dadi helpdesk wonge mung piro mekrok nanti itu nanti. Impiannya helpdesk itu nanti sekalian information center dulu. Jadi apa-apa kesana kayak lobbynya Merpati, ya kayak lobbynya Merpati tapi dijadiin satu instalasi untuk ya customer service, masalah-masalah teknis ringan dan lain sebagainya di situ. Tapi itu nanti masih jauh. Lah ya piye? Yang dekat dulu awake dhewe anu Jogo. Beratnya implementasi ke IRD itu soalnya IRD 24 jam. Jadi terpaksa helpdesk-nya ya 24 jam. Ya kayak tukang kunci nih yang bawa kunci di di gedung rumah sakit ini kan 24 jam juga. Tapi yo gandeng wonge sidik di telepon angel kayak kemarin ada pelatihan hari 1 minggu kayak menjipuk barang ke kunci. Iya. Terpaksa saya harus mengeluarkan keahlian khusus. Nah, alurnya gimana Pak Heru? Mbak Rahma hilang. Alur pasien teko, jebret. Terus ditemplei RM dulu. Jadi dulu kan sebelum itu data direkam medis, berarti otomatis kan saya butuh data untuk analisa untuk memasukkan itu. Itu kan dulu katanya kita di data ini laju penekanan stiker untuk memasukkan di mengambil seperti itu. Kemudian kalau kita nunggu data di admisi kan terlalu lama. Nah, seperti itu. Jadi kan kita kan sambil itu tunggu, otomatis nanti kalau sudah di admisi, ini ada dua kemarin. Yang pertama saya masukkan di situ, yang satu dibuat daftar di admisi. Otomatis sambil klik, nanti admisi itu langsung gabung ke kita. Betul pasti. Ya, kira. Tapi saya nggak masuk ini. Pernah kita ngobrol ini. Nah, jadi stiker. Alurnya berarti sama-sama. Kata dulu, jadi saya masukkan yang dari itu nunggu. Iya. Plan nomor sampai. Awalnya kan dulu kan begitu datang ada check-in-nya ada stiker dong. Tapi bukan stiker nomor metrek, hanya stiker pasien PJ. Kode pasien PJ khusus. Itu supaya nanti bisa memasukkan di IRM. Terus selanjutnya kode itu nanti bisa ditransfer ke pendaftaran. Ayo, karena ngono. Itu kan namanya daftar masih isi. Sekarang kan realnya kan pasiennya dianalisa dulu, di yang di reaksi dulu, daftarnya kan tunggu. Nah, misal seperti itu sama, tapi tanpa menggunakan metrik nggak bisa, Mas. Bukanya, nunggu transaksinya nanti kalau sudah didapat, jadi hanya mengisikan aja. Isi swabnya. Iya. Jadi nggak bisa dapat minta obat anggota sampai panas, apa misal kejang-kejang segera dikasih, nggak bisa ya. Iya. Dari sudah. Iya. Di tempat saya itu ada printer thermal gak kanggui. Mau dibikin
di tempatnya sementara. Tapi bukan printer striker ya. Apa pinter tembak Pak? Bisa nggak Mas? Nah butuhnya apa? Butuhnya itu apa? Hardware. Yang bisa ditempel Mas. Ditempel. Sebenarnya nggak ditempel kasih etiket lindungi ya Mas. Ditempel di gelangnya Mas. Jadi kan nomor aku gelang plastiknya bayi kan lu. Malah kertas thermal itu aja. Itu datang nanti apa ya yang di kayak pintu masuk parkir gitu kan, dipencet itu. Kasih tempel dipegang, kasihkan ke ini. Nah pasiennya kan yo ono sing semaput bareng. Berarti ada Harus menempel di pasien. Yuk, sama-sama. Pasien. Nah ya, aku sih bayangannya label barcode, tapi tempat nempelnya mungkin kita pakai iki apa sing dinggo kuwi lho nek dinggo apa seminar kuwi apa jantungan kuwi lho. Nah, itu tambah ning kono gimana? Nanti kalau itu diminta lagi kan. Iya, nanti dikata menang go pasien liyane. Sekalian kan apa hijau kuning merah toh, hitam. Nanti kalau beli yang hijau kuning merah, oh iki pasien hijau, kok ikine hijau. Kan sekalian triase. Gimana Om Heru? Iya Mas, Mas. Kalau pasiennya masih kondisinya baik, tapi jauhnya tetap yuk. Belum toh? Pakai kue aja. Kan nggak mesti neng gulu toh. Jika pergelangan kaki kan bisa. Jika tangan kan iso. Ini loh, milih anu. Nah ini kan ada yang plastik toh, Bapak Ibu sekalian. Meow. Kan ada yang plastik toh. Yang plastiknya loh, kan tinggal ditempelai barcode kan beres. Mau di sini boleh, di sini juga bisa toh. Kalau kita sopan, yang kene ya iso toh. Lah yo tergantung teman-teman di IRD toh. Anak kelambine dibuka. Ya, berarti ini ya beli itu ya butuh kita sediakan Bapak dulu. Sekarang masih data dulu sih. Iya, Bi. Masih bingung teknik langsungnya. Oh, gitu. Ya wes. Jadi kendala ya. Daftar dulu masuk RME gitu ya. Nah, itu tak. Nah, saya minta omongkan itu. Ada kendala lain yang mungkin perlu dibicarakan? Kita tahu. Oke, siap. Oke, siap. Nah, ini teman-teman tim alur penunjang. Mungkin ini nanti akan bikin SPT saya. Koordinatornya Mbak Dian, Mas Edwin, mau siapa? Yang jadi penanggung jawabnya nanti.
Pak Joko kah? Bu Rini? Iya Mas Edwin, Pak Joko nanti yang mengepalai jenengan. Penunjuk. Ya. Oh, nah ini kan satu tim. Orang siji-siji. Begini. Nah, saya tak stop share. Jadi nanti itu punya sendiri-sendiri. Oh, hilang. Oh. Masa nanti kalau data kan nggak perlu ngeprint, sudah nulis. Mungkin bisa cepat. Panasnya itu untuk satu. Screen. Jadi begini Bapak Ibu, jadi timnya ini nggak berdasarkan instalasi. Misalnya nanti jenengan bikin alur program gitu. Kan nanti ada pilihan pertama mungkin PK, mungkin PA, ya toh? Mungkin juga radiologi, kemudian mungkin juga endoskopi, jangan salah loh ya, endoskopi. Pemeriksaan penunjang yang lain apa gitu? Halo, EKG, masuk dah penunjang? Aku nengisor. Masuk coba. EKG, Medik termasuk penunjang. Wah, berarti semuanya. Yuk, oke. Psikolog yo. Oh. Oh, ya elah banyaknya. EEG. Nah, ya wis ngene iki akeh to. Terus misalnya sing rada ruwet dulu ya. Sing rada ruwet dulu radiologi. Misalnya akan mengklik radiologi itu. Nah, dia user mengklik radiologi. Oke. Nah, itu nanti ada pilihannya A, B, C, dan seterusnya. Misalnya torak, ya. Misalnya dia klik torak. Torak nanti masuk lagi torak yang gimana? Nah, begitulah. Nah, itu nanti keluar nomor apa nih? ICD 9CM. Gitu. Itu klinisnya masuk ke Nah, mau dimasukkan di mana? Nah, itu pertanyaan. Biasanya sesuai dengan kalau pemeriksaan kadang-kadang sesuai dengan klinis. Kalau klinisnya dia misalnya ada efusi, oh berarti orang Nah, itu yang jenengan nanti tentukan. Misalnya diklik torak, klik. Jenengan mau bikin pertanyaan apa? Mau bikin deskripsi apa?
torak misalnya ada pilihan AP, apakah langsung AP atau mau ditanyakan dulu sesuatu yang jenengan pengen tahu? Apa misalnya Mas? Torak, aku ngeklik torak, terus selanjutnya Itu untuk request pemeriksaan. iya. Ya kalau request pemeriksaan, kalau radiografer namanya biasanya lihat klinisnya. Jadi setelah klik Tapi torak, kalau request dari itu poli biasanya APPA. iya. Permintaannya. Saya itu loh, gimana? Sebenarnya mau minta Ayo, kayak ini di pertanyaan selanjutnya. Ini kan alur program. Apakah setelah torak terus jangan tanyakan klinisnya. Klinisnya misalnya bla 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 bla, terus jenengan arahkan permintaan AP, PA jenis. AP atau PA. Terus udah itu toh. Ya. Jadi terus ini nanti akan kirim ke jenengan. Udah cukup ya ini ya. Ini klinis AP atau PA. Jadi tinggal bunter. Nah, pemeriksaan ini kan per pasien butuh waktu. Nah, ini nih nanti kan kekirim ke jenengan itu nanti akan mengantri. Ya itu. Ya udah. Kan ngantri ya. Nah, ini nanti akan ruwet pada saat CT scan ataupun MRI. Nah, untuk sistem antriannya nanti jenengan tentukan per pemeriksaan itu berapa menit. Untuk yang torak gampang. Tapi yang jadi masalah, misalnya ini saya ganti jadi CT scan. Jadi kan juga modelnya sama Mas. Diklik radiologi, CT scan, klinisnya gimana? Mungkin nanti ini CT scan. Ada ABCD gitu ya. Apakah ora atau abdomen atas, abdomen bawah, dan lain sebagainya toh. Terkirim ke jenengan, jebret. Nah, sebelum terkirim ini kan jenengan butuh kepastian bahwa tempat yang hari itu jenengan masih bisa toh. CT scan ada maksimalnya hari. Sehari berapa? Kalau CT scan enggak ada. Yang ada tadi. MRI berapa per hari? Tergantung itu kembali lagi klinis. Kalau rata-rata 10 ya. Ya. Nah, 10 itu berarti kalau jam kerja ada 8, maka dia 0,8 kali 60. 8 jam loh. Itu. Jadi ya sekitar 45 menit ya. Satu. Nah, itu yang kita nggak tahu Mas. Jadi misalnya MRI abdomen dengan kontras atau tanpa kontras itu kan yang ada nanti jenengan yang tahu waktunya. Nah, jenengan bikin per paket. Kalau dia misalnya memilih MRI abdomen dengan kontras, itu nanti akan kelihatan slotnya dia di mana. Jadi misalnya milih A dengan kontras, itu nanti sekian menit, misalnya 60 menit. Nah, nanti ini akan terkirim ke sistem antrian. Sehingga jenengan sehari itu tidak over. Jadi kalau udah terpenuhi otomatis dia akan besoknya. Ya, atau tertolak atau gimana. Nah, itu yang perlu di. Itu nanti berdasarkan perbedaan fotonya. Itu iya. Antriannya kita biasanya sehari. Oh iya, kalau jadi waktu ada waktu waiting timing. Jadi kalau waiting timing sudah terpenuhi dari itu berarti kan otomatis dia mendapatkan
Iya, soalnya beda-beda kan. Iya, pertindakan gitu. Setiap tindakan. Nah, apa gimana kalau misalnya jenengan nanti misalnya hari Senin gitu nggih. Ini hari Senin. Nanti untuk dibikin slot-slot kayak gini terus ada jeda waktunya gitu, jeda waktunya misal 1, 2, 3, 4. Ini kalau misalnya pasien usernya minta MRI dengan kontras, dia masuk slot 1 misalnya, nanti dia extend sampai waktu tertentu. Terusnya kalau misalnya pasien selanjutnya dia ke slot 2, shred waktu tertentu gitu. Ya. Berarti terpaksa jenengan bikin pemetaan paket-paketnya. Ini pandangan untuk tuh. Oke, kayaknya sudah mulai terlihat gambarannya. Aku sing iki rada random nih. Top 10. Balik lagi Bapak Ibu. Jadi gimana memilih koordinatornya siapa yang sering nanti saya ajak? Pak Oya, Bu Dr. Joko, Bu Iva, atau siapa? Oh, Bu Yurika. Bu Yurika monitor. Udah. Ulang. Yang tadi. Hah? Motornya gede. Oh, balik gede nah. Udah selesai. Udah selesai. Itu kita itu kan perawatnya diceklik. Itu Kita kembali ke UGD. Kita itu kan dokternya persip itu sore malam itu dokternya 2, perawatnya 6. Otomatis kalau cuma dikasih tadi 3 Bu Dharma, terus kita itu datanya gimana? Kalau UGD itu datangnya langsung datang 3, 4 orang bersama-sama, otomatis kan jalan sendiri-sendiri. Apa seperti di poli itu kan 1 orang gang 1, jadi kan enak seperti itu. Monggo, jadi dibilang jadi kan nggak mungkin datang begini cuma 1 orang tok data. Kalau bareng-bareng langsung 5 bareng cet, kita kan 6 orang satu sendiri data. Pinjam gunamu, pinjam kan nggak mungkin gitu. Monggo dipikirkan. Terima kasih. Lah enaknya piye? Aku kan nggak ngerti. Enaknya piye? Oke. Jadi kita Mas Pri ngobrol, kita coba dulu adanya berapa nanti Mas Pri. Jadi kita lihat nanti alurnya di UGD bagaimana. Kalau memang kita dikasih 2 atau 3 itu tidak mengganggu, tidak memungkinkan 3 itu tiap perawat terus pegang satu-satu, nanti kita ngobrol lagi gitu dok. Saya tuh bayangin perawat pegang satu-satu ki ruwet. Jujur. Atau dokter pegang satu-satu ki ruwet. Soalnya apa? Nanti loginya tuh apa jenenge? Ya dibayangkan aja akhirnya digembol rono mrene jatuhnya. Padahal dokternya kadang kan perlu istirahat karena itu butuh bisa pindah ke dokter lain. Dokter kono, dokter ini. Jadi memang itu sebenarnya alat yang hanya ada di sekitaran UGD, bukan di tempat lain. Nah, satu persatu duene komputer sih. Maksudnya jangan dibahas yang apa itu? Meja itu Mas. Nah, iya, ke mobile itu aja. Karena kan kalau kita selama ini datang pasien itu 5 ya satu-satu semua. Satu-satu data sampai selesai satu-satu gitu. Tindakannya apa satu seperti itu. Kalau memang keluar kalau pasiennya datang cuma 2, gampang, 1 kan bantu Nancy, 1 ngisian bisa. Iya. Tapi kalau UGD kan bedanya UGD sama di poli. Kalau poli ini kan sudah
terdaftar dari depan bahwa dia itu sudah punya nomor rekam medis. Ya. Kalau di UGD kita data dulu belum ada nomor rekam medisnya, seperti itu. Ya nanti kita jalani dulu tanggal 2 itu, nanti kesulitannya apa nanti kita bicarakan saja. Yang kemarin ke mana? Karyadi sinten nggih? Ayo. Kita eneng IRC cuma telu toh. Padahal loadnya itu luar biasa itu. Jadi prinsipnya itu harus bisa mobile. Terus kedua prinsipnya user and passwordnya unik. Itu yang penting aja. Jadi nanti itu bisa dibuka multi screen. Jadi satu komputer nggak milik seseorang aja. Betul. Saya istirahat dulu. Nggak kerasa jam 3.
Ya, Bapak Ibu sudah selesai. Tadi sampai ke alur pasien ya, daftar dulu RME. Terus apa tadi? Hardware-nya. Hardware-nya kita omongkan nanti. Balik lagi, Sidone koordinatornya siapa? Mas, Pak Joko. Oke, Dr. Joko. Oke. Radiologi Mas Edwin sendiri atau ada temannya? Radiologi jenengan piyambak napa ada temannya? Dua nggak apa-apa. Sama siapa? Sama Mas Hendra. PK sinten? Ya, Mbak Dian. Dewean, nggak minta teman. Harus apa? Harus sinten? Banyak kerjaannya. Pak Leli, ini tulisan. Pak Ije, ya. PA siapa ini? Mas Christian? Christian toh ini? Mas Christian. Sama Dokter Winaryawan. Dewean jenengan nanti sama siapa? Kayaknya PA enggak banyak, Dok. Bisa. Bisa ya? Nah, saya nih. Ya wis. Yang lain EEG, EKG masuk enggak? Kalau saya EKG itu langsung kerjaan sendiri. Lah ya kuwi gara-gara awake dhewe RME Mas, itu kuwi meh digawe ditertibno apa jenenge kan enake piye? Halo Bu Susi. Bu Susi. Susi di Bu. Dan jawabnya Oh, sing gampang wis digarap karo Mas. Lah yo iki halo. Karena EKG ini sebagai tindakan EKG seperti lakukan itu ada bacaannya artinya apa? Ayo. Saya kepinter kan juga jadi. Ayo. Terus piye? Jadi otot jantung dari EKG. Ana wis panggone wis ana. Sik kowe tak judul. Sik to, iki arep ditertibno apa mboten? Tertibno. Wah, iki nek tertibno. Tekan dhuwur klenyi. Kudune kan ditertibno to ya. EKG, EEG, terus endoskopi. Terus apa meneh? USG. USG wis ning iki wis ISWL. termasuk Mas. ISWL kan dia penanggung jawabnya radiolog. Berarti kok digawe anu ya Mas. Misalkan USG di ICU barang itu kan USG di ICU. Lah yo. Nah, ditertibkan. Jadi kalau meminta USG terus piye? Ayo enggak begini lah. Maksud saya itu yang melakukan kita sendiri, misalkan di USG, di UGD kan itu ada traumatumor abdomen. Sekarang juga di RES itu ada USG. Nah, dilakukanlah itu pemeriksaan itu. Nah, itu kan nggak harus radiologi sekarang. Lah iya. Ya ya piye. Lah aku mana jenengan? Iki kan karek nyantono ning kene. Ayo. Kalau Andre tadi ya, kita berhasil. Itu alatnya masuk tanggung jawab radiologi. Cuma penanggung jawab alat aja. Ya. Penggunaannya bisa. Iya. Kan kayak nyeri itu kan juga pakai alat-alat kan. Alat yang oke. Lah iya.
Lah ya, kan kita tidak berbasis tarif toh saiki, berbasis paket toh Mas. Nah, permintaan radiologinya ini mau ditertibkan. Toh, terpaksa Ram. Jadi misalnya kalau karena alatnya rumah sakit toh, nah, pas nganggo kan kudu ada maintenance gitu. Kudu bayar, harus cuan gitu toh. Sudah dijuin. Sudah jadi duit. Nah, mau tekanti. Nah, kan anak pemeriksaan sing selama ini nganggo barangnya tapi gak diregani gitu. Ya. Apakah mau ditertibkan? Ya. Kayak masang hadiket CPC tanpa USG dengan USG itu kan aslinya biayanya rapodo. Nek diuangkan. Lah ya, misalnya. Lah ya, sisi yang USG, sisi orang lah. Itu beda sebetulnya. Lah ya, USG ini kan nganggo alat rumah sakit ta. Jadi kudune kan ada maintenance USG gitu. Kudune toh. Biar ada uang maintenance. Iya, begitu. Jadi ini setuju ditertibkan. Tadi apa Mas sekretarisnya siapa? Oh Pak Jago. Nggak pakai mau dihapus kok tarif gue. Tim paket jadi nih. EEG terus EKG terus endoskopi terus SWL masuk jenengan. Udah ada CT scan. Tempatnya di urologi. Dikerjakan di poliurologi. Nah, terus tapi nggak ke jenis nggak. Cedak no. Ya, open. Oh, ya. Yang di Terus? Nah, nanti masuk di radiologi USG. Nah, itu nanti. Nah, yo piye kuwi alure nek umpama saya kan nggak begitu paham itu. Umpamanya gimana itu kalau USG-nya dilakukan di tempat lain, tapi kan permintaannya mlebu ning radiologi. Tapi itu masalahnya USG-nya itu untuk gaya tindakan. Itu gimana? Bukan pemeriksaan nih. Nah, pemeriksaan ya. Nah, tapi ya masih ditertibkan pada pasase. Masa? Sementara harus skip dulu begini. Rumah sakit mau rugi nih. Jadi orang mau rugi kita. Ini rugi ya. Ya, yang rutin dulu aja, Iya orang berarti. Wis. Mana tahu? Ya, ini nanti programnya berdasarkan PHB Bapak Ibu. Jadi mirip dengan RME. Jadi monggo nanti sering berkomunikasi dengan kita PHB ini ya sing dikrum itu loh. Ya, saya yakin kendalanya banyak, nanti sering ngobrol sama kita untuk model alur programnya. Yang saya deg-degan radiologi karena itu ada waktu juga, ada dan lain sebagainya. PK itu ada juga untuk pemeriksaan yang lebih dari sehari, itu harus diinformasikan ke mana? Ke pasiennya. Karena nek luwih terus dino pasiennya kontennya kan yo. Jadi harus ada itunya juga timelinenya. Misalnya pemeriksaannya lebih dari 1 dan lebih dari sehari, udah pasiennya suruh pulang dulu. Nah itu nanti akan diintegrasikan ke Sudono Mobile hasil-hasil lab itu. Misalnya, misalnya oh ini lebih dari sehari, itu akan ada notifikasi di Sudono Mobile. Begitu Bapak Ibu. Nah, hardware implementasi di Merpati. Ini tadi saya dapat chat dari teman-teman ITC itu Chromebook sudah
tadi 3 di ITC itu kemungkinan untuk IRD memang. Telu Mas. Langsung untuk telu yuk. Nah, untuk di Merpati, hari ini kan ada pembagian itu. Nah, dari hitungan kasar saat ini memang di rawat inap sebenarnya tidak banyak yang butuh personal komputer yang fix, tapi butuhnya yang mobile juga. Untuk yang mobile di Bangsal masih dipesankan. Setiap meja atau enggak? Setiap Ada ruang-ruang ya itu user meja itu 10 orang poli mana? ya. Memang seringnya main 10 Bu. Langsung barang 10 dokter paling banyak. Ya, kita siapkan 10 deh. Perawatnya sudah ada komputer 2 ya? Yang di enggak, yang di meja saya cuma masuk Nah itu pas loadnya tinggi, perawatnya yang bisa ngentri RME berapa Bu? Kira-kira? Hah? Siji toh? Yang mengasisteni dokter. Soalnya itu, ya kudunya kan 5 iso. Pakai 3 kasih gini, komputernya yang lama itu tetap bisa dipakai, yang satu itu mungkin nanti untuk perawat ditambah 2 lagi, jadi 3 nanti yang mengentri. Jadi satu pasien 3 dokter nanti maksimal, gitu. Masalahnya kan alurnya kudu ini Bu, pasien mendaftar, terus mendaftar, terus anamnesis pemeriksaan awal itu sama Mbak perawat, entry gitu, baru ke dokter. Nah dari dokter banyak posting resep dan lain sebagainya, udah selesai gitu. Katanya ruwet tapi itu cepat kenyataannya. Dari vaksin. Ini saya nyariin. Nek rawat inap sudah dibagi semua ya Bu ya hari ini. Ya, undangannya itu semua sudah Merpati A sampai F. Caranya ada. Tapi kemarin diusulkan PC mobile-nya itu 1 tiap bangsal. 1 sampai 2. Tapi masih tahap penganggaran. Yang kuliah ada beberapa ruang yang Mbak Kurnia. Mau ngecat yang di ini tadi sudah ada Oke, dari sekarang. Oke. belum tersedia meja, posisi dan printer. Ada Anio. Oke. Ayo, padahal di ruangan itu kan sebenarnya sudah ada komputer yang cukup mumpuni untuk RME. Kemarin saya cek satu-satu itu. Sudah bisa nyambung aslinya. Nah, ketambahan fix 1 kan bisa digeser ke rawat jalan. Ngono ceritane. Iya Bu. Itu berarti itu semua satu-satu sudah dapat ya Bu. Wah, luar biasa. Padahal nanti yang terakhir implementasi itu rawat inap Sudono. Jadi mungkin ya yang geser mana dulu nanti biar teman-teman ini yang ngobrol-ngobrol. Sing iso digeser sing di.
Ya saya yakin nanti ada kendala, terutama implementasi awal ke sana. Tapi yang jelas kalau IRD kelar dan sudah beres, terus untuk telulu mas. Seulan rampung ini. Terus kita fokus ke Merpati. Kenapa kita fokus ke Merpati? Karena di sana relatif tidak banyak masalah dalam arti dokternya juga DPJP tunggal dan lain sebagainya. Dan lagi pada semangat Bu Arianti dorong terus sampai meket selungup. Ini nanti akan diadakan Bu Un. Saya sudah ngobrol sama Mbak Siti untuk bikin in-house training. Moga-moga nanti dapat SKP. Mari kita siapkan Mas materinya. Nanti Merpati. Ya, rawat jalan plus rawat inap. Enggak tidak. Jangan agak-agak. Iya, rawat jalan itu, rawat inap paling ruwet. Tidak mau aku. Ya, moga-moga nanti kalau waktunya sudah pas, in-house trainingnya akan pertama topiknya itu apa? Biasanya pendahuluan dari Mbak Siti, aturan dan lain sebagainya, terus rawat jalan, terus rawat inap, terus dan lain sebagainya. Biar nanti materinya kita susun Bu. Terima kasih sudah support. Haus, untuk sementara tim alur pemeriksaan penunjang cuma ini ya. Besok saya bikinkan SPT-nya biar pada yakin untuk membikinnya. Untuk masalah rapat-rapat, monggo Mas nanti kalau ada snack dan lain sebagainya lewat Mbak Fitria nanti biar diusulkan ke direksi untuk dana. Nggak usah khawatir. Kayak siang hari ini sebenarnya sakjane saya itu kan niatnya Zoom, tapi Pak Wadir pengen rawuh sebenarnya, tapi karena ada DA mendadak terus beliau nggak bisa rawuh. Gitu ceritanya. Jadi untuk perkara yang snack-snack itu monggo lewat Mbak Fitria biar diusulkan ke apa Mbak direksi untuk dana tambahan. Wah, Pak Wadir kenal sing nyukong support penuh itu Pak Dr. Rohim, bener. Nggak ada Pak Rohim kita ini, aduh, golek gratisan Pak Wadir. Botenan. Oke, Pie. Merpati sudah puas ya. Ini memang selanjutnya setelah kayaknya sudah terakhir nih. Ada yang mau dibicarakan lagi? Monggo Mbak Ida. Kenapa anu? Ini sudah terkait penunjang. Nah, kita selain penunjang itu ada informasi, misalnya operasi seperti itu, tangan pasien selama itu masih ada. Iya, Bu. Malah. Taruhnya di mana dong? Selama ini kita foto, tapi nggak jelas tulisannya dong ternyata. Bisa tersimpan. Ya, Bu. Nggak Oke, jelas fotonya. Ini Bu, pakai Pak E. Tak ketok ya. Nah, di sini Bu, ini ada kuning. Betul ya Mas ya? Ini attach file. Iya, filenya itu loh dok yang kita nggak jelas. Di scan. Filenya ini kita foto pakai kameranya. Ada yang ada Aja. kameranya atau itu Di dok scan. komputernya. Bilang gugur nih yang ya. Sek no. EKG no. Sek no, EKG no. Yang penunjang ECG bisa, ECG, Echo, treadmill itu Nah, belum bisa. itu ada file softnya no. Nggak ada tasnya. Terus yang
Ini dok pernyataan pasien setuju operasi, jadi tindakan yang lain tuh loh, dok, Ya. no concern. Itu kan sama teman-teman difoto, simpan di situ, tapi tulisannya nggak benar. Di-scan, Bu. Monggo. Sadaya nyuwun scan monggo. Scan, Pak. Nanti Nah, diusulkan. nanti saya Jadi- list nanti yang butuh scan ya dok. Ya, jadi sama Mas Tri sudah difasilitasi bahwa sudah bisa attach file, Bu. Karena itu saya berani implementasi di IRD. Kenapa? Karena kalau pakai programnya konsulan memang sudah bisa. Tapi kalau pas macet, pakai screenshot WA-nya dimasukkan ke komputer, di attach file. Dibuat file Ya. screenshotan gitu. Ya. Bisa. Itu Kalau ada yang ada, nanti kan di store di rekam medik yang scan itu nanti tempatnya gimana masukannya? Kak, tolong di ini nanti di fasilitator saya contohnya masukkan ke file itu hasil scanannya gitu. Nah ini loh. Oke, hasil scanannya. Ini Namanya kan rekam medik. Kan di store di rekam medik. Otomatis nanti rekam medik memasukkan ke nomor kontak itu baru. Jadi kan nyekernya setelah rekam medik semua. Ora pas ning ngarepe Oh iya Pak. ayo ning ngarepe dokter kan pengen lebokno ning RME ngono ta. Ya. Nah, itu tinggal mbok scan, mbok lebokno komputer, attach file, browse di mana, klik masuk sih. Bisa. Oh. HP bisa langsung. Iya, tapi kan tetap ning komputer toh. Itu langsung milihkan kamera. Masa aku sing ngiru paham sing kowe. Lewatnya transfer kalau Dari yang langsung upload file. Upload filenya susah. Saya itu proyek Filenya macam-macam. Ya aku urung paham. situ kan. pakai berbagi langsung gitu. kayak hasil pemeriksaan mata. Oh, aplikasinya. Oh, dibuka lewat HP. Oh. Oh, di-upload. Berarti buka sistemnya kan pakai HP. Oh, Bisa dengan buka. ya. Oh, iya. Berarti buka RME pakai HP. Ya, bisa langsung. Ayo bingung Bu Ida. Gampangane Bu iki iso attach file. Ayo dicepno alate nek aku biasanya ana USB-ne kuwi. Ceklik ngono save to USB. Nek gak iso, ya print-printane di-scan, dilebokno komputer. Alatnya mata kuwi wis canggih. Ki tinggal dileboni USB, save to USB. Nah, ta? Nah, kalau USB-nya pindahan ke komputer, ceplik, ku browse file, attach, bar. USG yang baru tuh sudah Bluetooth ya. Nyangkau tak kayak Sudah ada Bluetooth-nya bareng. Hah? Sudah ada Bluetooth nih USG yang baru tuh. Ada Wi-Fi-nya, iya. Ayo. Canggih-canggih canggih. Awake dhewe sing goblok. Sing goblok awake dhewe asline. USG yang baru itu ada Bluetooth-nya, ada ininya yang datang. Bisa. Iso, Bu. Aja. Kudune iso golek software. Itu udah digital juga. Karena di luar negeri itu sudah digital. Nah, operatornya iso ora? Nah, Mas Pri ki lho programmer duduk ahline alate.
aplikan loh. Nah, itu kok. Ayo. Ya pelan-pelan itu. Ya sementara itu di print, di scan, telepon komputer. Ya. Oke. Profesional. Ye, napa? Klinik nyari sudah beres. Oh, malah Mbak Evi. Ya, Mbak Evi sudah rajin ikut dia. Mbak Evi itu udah jalan itu. Ya, termasuk ada. Ya, itu tak delok ya. Punyanya Mbak Evi itu malah luar biasa. PC-nya itu satu PC loh Mas. Mbak, PC, satu PC bisa 2 layar. Itu fitur baru. Nggak semua PC itu bisa 2 layar. Kebetulan Mbak Evi bisa, jadi dia tak kasih 2 layar juga kan. Siji layar deh, si layar dokter gitu. Aman, nyari aman terus tinggal ya apa estetik. Oke, siap Mbak Uun. Oke, ada lagi teman-teman? Ampun. Dok, itu yang di ERM itu apa sih? Yang ICD 10 itu sudah database-nya sudah dimasukkan situ ya? Sudah ya? Database yang ICD 10 sama ICD 10 sudah dimasukkan situ, jadi nanti sebenarnya nggak perlu pemetaan dok menurut saya. Jadi kode itu nanti deskripsinya apa dokternya sudah muncul gitu. Lalu nanti secara intern verifikator kode. Ini jenenge orang otomatis Bu. Apa? Otomatis dong. Ya sulit banget. Jadi karep iki kaya ngene iki lho Bu. Aduh angel cah. Ngene iki lho kok karep iki. Ini namanya database. Jadi apanya jenengan gitu ya. Ini nanti nomornya apa. Nah, sing perkara kan apanya jenengan ini nanti diotomatiskan oleh teman-teman programmer ngono lho. Sing sebelah sini ini yang nggak paham teman-teman programmer itu. Ini misalnya apa nama pemeriksaan ini jadi nama tindakan. Tindakan kan satu tindakan bisa macam-macam gitu loh. Nah, ini jenengan menghubungkan ini dengan ini loh yang jadi masalah. Yang dibutuhkan teman-teman programmer itu di situ. Sing nama tindakan hubungannya dengan kode itu yang jadi masalah. Di ERM itu tanam database yang ICD aja Mbak. Tinggal mengetikkan deskripsinya. Nah, ya betul. Nah, sudah ada database-nya, gampang. Dokternya nulis ngono wis metu kabeh. Ayo database yang penting Bu. Memang betul. Terus menikah. Nah, ICD kan begini, diagnosa ICD-nya apa? Nah, itu wis ada database-nya akan ngeling. Ayo, iya betul. Nah, perkara ini tindakannya apa dan kodenya apa? Itu kan ICD 9. Database-nya untuk itu belum ada. Mana loh? Plus tindakannya kita itu kan tidak standar. Mulanya kudu tindakannya kita, list tindakannya ICD 9 itu di matchkan di kok metune ICD dulu. Iya. Sing abot kan di situ. Contoh KFA juga begitu. Sanmo. Ini kodenya 00 berapa. Nah ini kok di matchnya data KFA-nya nomornya ini. Sing dibutuhkan programmer itu database. Nah, iso bentuk Excel nanti biar bisa buka kemana-mana. Oke, ada lagi. Ini Mbak Sri Suliati baru entering wis meh rampung lagi entering.
Jadi kalau sudah cekap, ini semua sudah terekam di YouTube. Yakin sudah tidak ada yang nambah? Dokter Joko nggih jadi ketua timnya ini. Oke, aklamasi menikah. Kalau sampun cekap, sudah puas, kita ketemu lagi besok Selasa. Dicoba. Mas Pri siap ya? Ya enggak langsung madeg sih, ya paling kok mulainya awan kok. Jam 10 kok jam. Hah? Hah? Urung nek penunjang masih jauh panggang dari api kuwi. Aduh kuwi perkarane ruwet. Nah, Pak Heru siap-siap, Pak Heru PRC, ada Pak Heru. Iya. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih sudah rawuh di sini. Jadi saya ketok ya Raibu ya. Oh iya toh. Coba neng kono. Nah, ketok. Ya, karena sudah pada maksimal ini yang diungkapkan di Rebunan sore hari ini. Terima kasih Dr. Abdul Rohim, teman-teman dari penunjang, baik yang hadir di sini maupun di ruang Zoom ataupun ikut streaming di YouTube. Kami cukupkan pertemuan kita sore hari ini, akan kita follow up yang menjadi hasil pertemuan kita sore hari ini. Moga-moga tidak lama. KFA pertengahan Januari moga-moga sudah beres. ICD 9CM moga-moga tidak perlu lama nanti pemetaannya, karena memang lucunya itu kalau ICD 9 itu barangnya sedikit tapi database-nya banyak, jadi harus mulai mengembangkan tindakan kita lebih rinci lagi. Jadi misalnya USG nanti timnya Bu Siti ini nanti USG ini ICD 9-nya ini gitu ya Bu ya. Siti ini jaluk di info soal. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi di minggu depan tanggal 2 kita implementasi di RME di IRD, moga-moga tidak ada banyak aral melintang. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Dr. Abdul Rohim, terima kasih Mbak Dia. Jadi sami-sami, terima kasih untuk semua. Ya, terima kasih dokter. Mohon maaf saya selesaikan. Terus ya. Yes,